Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah Sistem Informasi bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 6 ya, di mana kita melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya ya. Yaitu di sini kita akan membahas mengenai sistem informasi berbasis komputer ya. Jadi bagaimana sistem informasi ini dijalankan atau dioperasionalkan melalui komputer. Dalam sistem informasi ini berbasis komputer ada namanya input, proses, dan output. Ya, di sini teman-teman sudah bisa melihat ya di bagian input itu ada data dan informasi. Jadi data-data apa saja atau informasi apa saja yang diperlukan untuk diinput, itulah yang menjadi bahan utama, bahan pertama yang akan diproses lalu akan dijadikan output. Jadi data-data di sini menjadi peran yang penting ya dalam terlaksananya ketiga komponen ini. Nah, setelah data-data itu diinputkan ya, informasi itu diinputkan, barulah dilanjutkan ke proses. Di sini ada proses berpikir, ada proses pengolahan data dan informasi. Ya, jadi setelah data itu diinputkan, data apa saja nih, informasi apa saja, baru masuk tuh ke proses. Nah, disinilah diproses data-data itu, diolah data-data itu. Supaya apa? Supaya tadi dapat menjadi informasi atau dapat menjadi keluaran yang baik atau yang memang dibutuhkan, ya. Karena diproses di sini sangat penting sekali sebagai keluaran yang baik yang memang menjadi kebutuhan ya yang memang sudah direncanakan. Barulah setelah diproses data-data atau informasi tersebut, baru bisa diambil keputusan atau output. Nah, inilah ketiga komponen ini yang menjadi aspek penting dalam terlaksananya sistem informasi berbasis komputer. Nah, selanjutnya ada namanya pengelolaan basis data, ya, atau bisa kita katakan pengelolaan database. Nah, di sini ada bagian teman-teman bisa melihat ya, itu di atas ada user programmer, ya dia yang membuat ya atau yang menggunakan program aplikasi. Jadi dari user atau programmer nih, dia membuat nih, dia program aplikasinya, lalu dilanjutkan ke perangkat lunak pemrosesan program, lalu sampai terus dia sampai masuk ke metadata dan basis data. Nah, inilah namanya pengelolaan database. Jadi setelah data-data itu di-input, diproses, barulah bisa masuk ke basis data. Ya, nanti di basis atau di database ini dikelola data-data itu, disimpan informasi-informasi itu, ketika misalkan nanti suatu saat dibutuhkan, database bisa memberikan informasi atau data tersebut. Ya, bagaimana cara mungkin mengenalinya? Maka dari itu ada namanya metadata atau definisi data. Itulah yang mendefinisikan setiap data-data atau setiap informasi ya supaya lebih terdokumentasi ya supaya lebih jelas juga ketika nanti suatu saat user membutuhkan data itu bisa dilihat kembali atau bisa diambil kembali. Dan inilah jadi bagian dari pengelolaan basis data, bagaimana sistem informasi itu atau sistem informasi berbasis komputer itu dapat dijalankan dengan baik. Dibutuhkan tentunya pengelolaan database yang baik juga, ya. Jadi tadi juga kita sebelumnya membahas tuh ya input, proses, dan output. Bagaimana itu dapat terlaksana dengan baik? Tentunya dengan dukungan dari pengelolaan database ini. Nah, ini pengelolaan database ini memang tidak bisa dikesampingkan ya, karena menjadi peran yang penting ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi ingin mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer. Nah, di sini ada namanya pemrograman ya. Apa sih pemrograman dan algoritma itu? Ya, pemrograman itu adalah proses menulis, ya, menguji dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Ya, jadi ini adalah proses bagaimana suatu programmer itu dia membangun sebuah aplikasi, membangun sebuah program atau software. Ya, tujuan dari pemrograman ini adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan.
Ya, misalkan teman-teman nih punya pekerjaan kampus ya yang mungkin membuat artikel dan lain sebagainya. Kita butuh apa untuk mengerjakan artikel itu? Butuh aplikasi apa? Tentunya salah satunya Word ya. Word itu dibuat ya untuk mengolah data, mengolah kata ya. Di situ teman-teman bisa mengetikkan kata-kata yang teman-teman mungkin sudah dipikirkan atau sudah direncanakan. Melalui aplikasi itulah ya kita bisa mengolah kata tentunya. Lalu algoritma ya adalah urutan langkah-langkah logika penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi sebelum teman-teman mungkin membuat suatu program atau aplikasi dibutuhkan algoritma ini ya. Proses berjalannya aplikasi itu seperti apa sih? Alurnya seperti apa? Jadi supaya tidak keluar dari alurnya, dari konsepnya dan tertata dengan rapi atau tersusun dan terstruktur. Nah, itu di sebelahnya juga ada beberapa icon dari bahasa pemrograman, ada Java ya, ada Python, ada PHP ya, ada CCRUSH dan lain sebagainya, JavaScript. Nah, inilah bahasa pemrograman ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan atau organisasi yang ingin mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer ini. Jadi pemrograman itu dilakukan ya untuk membangun sebuah sistem informasi yang tentunya dibuatkan juga algoritma ya, algoritma untuk sistem informasi itu maunya bagaimana sih alurnya ya, strukturnya seperti apa. Nah, itulah dia teman-teman semua ya. Di sini kita sudah membahas mengenai pemrograman dan algoritma juga. Baik, selanjutnya ada namanya komunikasi data. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada skema atau ada bagan ya, ada source, ada transmitter dan lain sebagainya. Di bawahnya ada workstation. Nah, inilah ada komunikasi data, bagaimana data itu terintegrasi dengan baik, bagaimana keterhubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Ya, di bawah ada workstation ya, ada public telephone network, jaringan, ya, bagaimana mereka menghubungkan antara workstation ya dengan entitas lainnya. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ya di pertemuan ini kita cukupkan. Cut lagi. Baik rekan-rekan semua, cut lagi. Baik rekan-rekan semua, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya yang berkaitan tentunya dengan sistem informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.